Pangeran Arab koma tidak sadarkan diri hingga sekarang. Pangeran Arab Saudi dilaporkan koma, bahkan hingga kini sang pangeran dilaporkan tidak sadarkan diri. Ini terjadi pada Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal. Anggota kerajaan yang dipimpin Raja Salman itu tengah mengalami koma selama lebih dari 15 tahun. Mengutip National News Rabu 30 September, dengan kondisinya saat ini, Pangeran Al-Walid dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran Tidur. Ia diketahui masih berbaring di atas ranjang perawatannya. Sebuah video terbaru yang diunggah oleh bibinya, Putri Rima binti Talal, ditunjukkan bagaimana kondisi sang pangeran itu saat ini. Alat bantu masih menempel di badannya. Ia ditutupi dengan bendera Arab Saudi dengan kata-kata, "Negara kami ada di hati kami. Kekasihku, semoga Tuhan melindungimu, menyembuhkanmu dan memulihkanmu," tulis Putri Rima di Twitter. Pangeran Al-Walid sendiri diketahui dirawat di rumah sakit pada 2005 lalu setelah mengalami insiden kecelakaan. Ia merupakan keponakan miliarder Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Sementara itu ayahnya, Pangeran Khalid, berharap putranya akan sembuh total. Ia menyebut bahwa situasi Pangeran Al-Walid saat ini adalah kehendak Tuhan dengan tidak membuatnya meninggal dunia. Seseorang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda tidak mencabut perangkat dari putra Anda?" Saya menjawab bahwa jika itu adalah kehendak Tuhan baginya untuk mati dalam kecelakaan itu, maka putra saya akan berada di kuburnya, kata pangeran itu. Atau Pangeran Tidur. Ia diketahui masih berbaring di atas ranjang perawatannya. Sebuah video terbaru yang diunggah oleh bibinya, Putri Rima binti Talal, ditunjukkan bagaimana kondisi sang pangeran itu saat ini. Alat bantu masih menempel di badannya. Ia ditutupi dengan bendera Arab Saudi dengan kata-kata, "Negara kami ada di hati kami. Kekasihku, semoga Tuhan melindungimu, menyembuhkanmu dan memulihkanmu," tulis Putri Rima di Twitter. Pangeran Al-Walid sendiri diketahui dirawat di rumah sakit pada 2005 lalu setelah mengalami insiden kecelakaan. Ia merupakan keponakan miliarder Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Sementara itu ayahnya, Pangeran Khalid, berharap putranya akan sembuh total. Ia menyebut bahwa situasi Pangeran Al-Walid saat ini adalah kehendak Tuhan dengan tidak membuatnya meninggal dunia. Seseorang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda tidak mencabut perangkat dari putra Anda?" Saya menjawab bahwa jika itu adalah kehendak Tuhan baginya untuk mati dalam kecelakaan itu, maka putra saya akan berada di kuburnya, kata pangeran itu. Pemberontak Houthi Yaman eksekusi mati 9 mata-mata yang bekerja untuk Arab Saudi. Pemberontak Houthi yang menguasai Yaman mengeksekusi 9 mata-mata yang didakwa bekerja untuk Arab Saudi. Eksekusi itu cukup mengerikan, di mana 9 mata-mata disuruh tidur tengkurap dan ditembak dari belakang. Mata-mata itu dibawa ke tengah lapangan dengan tangan terikat. Eksekusi itu disaksikan sejumlah orang yang sebagian besar pendukung Houthi. Uni Eropa bergabung dengan paduan suara kritik internasional atas eksekusi publik brutal di Tahrir Square di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak. 9 orang itu termasuk diantaranya lebih dari 60 orang yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Sareh Al-Samad, seorang pejabat senior Houthi, pada April 2018. Mereka juga didakwa dengan mata-mata untuk koalisi pimpinan Saudi yang telah berperang melawan pemberontak selama bertahun-tahun.
Orang-orang yang dihukum mengenakan pakaian penjara berwarna biru langit dengan tangan terikat di belakang punggung. Penjaga bertopeng membawa mereka ke area terbuka dan memaksa mereka untuk berbaring tengkurap. Petugas lain dengan senapan menembak mereka sampai mati di bagian punggung atau kepala. Salah satu yang dieksekusi tampak ketakutan saat menunggu gilirannya untuk ditembak. Seorang Houthi bersenjata terlihat memegangnya erat-erat mungkin agar dia tidak jatuh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan persidangan di mana ke-9 orang tersebut divonis dan dijatuhi hukuman mati tidak memenuhi syarat fair trial dan due process. Kedutaan Besar Inggris di Yaman juga mengutuk eksekusi brutal Houthi yang menunjukkan pengabaian terang-terangan untuk pengadilan yang adil. Mereka yang ditembak oleh regu tembak termasuk seorang anak laki-laki berusia 17 tahun ditangkap beberapa bulan setelah pembunuhan Al-Samad. Mereka ditahan selama berbulan-bulan di tempat-tempat yang dirahasiakan di mana mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi, menurut Abdel Majed Sabra, seorang pengacara Yaman. Yaman telah terlibat dalam perang saudara sejak 2014 ketika Houthi menyapu sebagian besar wilayah utara dan merebut sana, memaksa pemerintah yang diakui secara internasional ke pengasingan. Dikutip The Sun, koalisi yang dipimpin Saudi memasuki perang pada tahun berikutnya di pihak pemerintah. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 130.000 orang dan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Orang-orang yang dihukum mengenakan pakaian penjara berwarna biru langit dengan tangan terikat di belakang punggung. Penjaga bertopeng membawa mereka ke area terbuka dan memaksa mereka untuk berbaring tengkurap. Petugas lain dengan senapan menembak mereka sampai mati di bagian punggung atau kepala. Salah satu yang dieksekusi tampak ketakutan saat menunggu gilirannya untuk ditembak. Seorang Houthi bersenjata terlihat memegangnya erat-erat mungkin agar dia tidak jatuh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan persidangan di mana ke-9 orang tersebut divonis dan dijatuhi hukuman mati tidak memenuhi syarat fair trial dan due process. Kedutaan Besar Inggris di Yaman juga mengutuk eksekusi brutal Houthi yang menunjukkan pengabaian terang-terangan untuk pengadilan yang adil. Mereka yang ditembak oleh regu tembak termasuk seorang anak laki-laki berusia 17 tahun ditangkap beberapa bulan setelah pembunuhan Al-Samad. Mereka ditahan selama berbulan-bulan di tempat-tempat yang dirahasiakan di mana mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi, menurut Abdel Majed Sabra, seorang pengacara Yaman. Yaman telah terlibat dalam perang saudara sejak 2014 ketika Houthi menyapu sebagian besar wilayah utara dan merebut sana, memaksa pemerintah yang diakui secara internasional ke pengasingan. Dikutip The Sun, koalisi yang dipimpin Saudi memasuki perang pada tahun berikutnya di pihak pemerintah. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 130.000 orang dan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.